Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas keenam, yaitu membacakan ayat-ayat yang bersifat gharib, dan ada sedikit setelah itu saya akan memaparkannya. Sebelum kita masuk penjelasan atau saya membacakan ayat gharib, izinkan saya akan memaparkan apa itu arti gharib atau ayat-ayat gharib. Gharib sendiri diambil daripada kata gharaba yaghribu yang artinya jarang, yang artinya jarang ditemui contoh. Kita sering menemui kalimat yang bacaannya matabi'i, sedangkan bacaan saktah itu kita jarang ketemunya, atau ada cuma di beberapa bacaan. Kalau matabi'i tadi kita membaca surah kita membaca kalimat basmalah itu sudah ada kalimat yang menjelaskan tentang bacaan matabi'i. Baik, langsung saja saya akan membacakan ayat-ayat gharib dan sedikit memaparkan dari ayat tersebut. Langsung saja kita masuki pembahasan pertama atau materi pertama, pokok bahasan tentang bacaan majreha, kalimat majreha. Kalimat majreha ini adalah bacaan imalah yang artinya memiringkan bunyi fathah ro, kita bunyikan atau kita condongkan ke kasroh. Jadi tidak tok bunyi kasroh tetapi condong aja. Contohnya majreha. Kalau kasroh kan majriha. Ini condong aja, mendekati. Itu. Asalnya kalimat majroha dibaca majreha. Baik, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Kita akan memasuki pokok bahasan selanjutnya, yaitu kalimat la ta'manna. Itu sudah kalimat jadi. Asal kalimat tersebut adalah kalimatnya yang dibaca la ta'manuna, la ta'manuna. Kenapa dibaca itu ada memonyongkan? Karena namanya itu hukumnya ismam. Arti ismam sendiri memasukkan unsur bacaan dhammah pada ketika tanwin nun tasdid tadi, pada ketika dengung, dengan cara memasukkannya tadi dengan memonyongkan bibir. Kalimat asalnya la ta'manna menjadi la ta'manna. Saya contohkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Seperti itu. Kita memasuki pokok bahasan selanjutnya, yaitu bacaan
saktah. Dan bacaan saktah ini ada di beberapa tempat surah seperti surah Sajadah, surah Yasin, surah Al-Qiyamah, dan surah Al-Mutaffifin. Saktah sendiri adalah artinya itu berhenti sejenak tanpa kita mengambil nafas atau tanpa kita bernapas. Berhentinya sejenak. Jadi berhenti sejenak di sini adalah sekedar 2 ketukan. Contoh, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Itu. Saya akan mencontohkan cara bacanya dari salah satu 4 surah yang ada kalimat saktahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Selanjutnya kita memasuki pokok bahasan berikutnya, yaitu pokok bahasan kalimat a'jamiyun. Bacaan asal adalah a'jamiyun. Kenapa dibaca a'jamiyun? Karena kalimat ini hukumnya tashil, yang mana arti tashil sendiri adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Asalnya a'jamiyun menjadi a'jamiyun. Izin saya akan mencontohkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Selanjutnya kita memasuki pokok bahasan, yaitu kalimat bi'salismu. Kenapa tidak dibaca bi'sal ismu? Itu terlihat bacaannya kan dari kalimat itu bi'sal ismu, karena bertemunya 2 huruf mati, yakni lam dan sin. Menjadi bacanya bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Selanjutnya kita akan memasuki pokok bahasan selanjutnya, yaitu kalimat bacaan ituni. Asal kalimatnya adalah ituni. Karena menjadi hukum badal atau ibdal yang artinya itu mengganti huruf hamzah menjadi mad tabi'i, maka jadilah kalimat yang asalnya ituni dibaca ituni karena hukumnya ibdal atau badal tadi. Saya akan mencontohkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Memasuki pokok bahasan selanjutnya adalah penjelasan tentang kalimat do'fin, do'fan, dan du'fin, du'fan. Kalimat do'fin, do'fan ini boleh dibaca huruf dotnya itu menjadi dhammah. Jadi du'fin, du'fan. Itu saja. Saya akan membacakan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Saya ulangi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. Boleh dibaca ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kita akan masuki pokok bahasan selanjutnya, yang mana ini menerangkan cara baca kalimat ya besut, bastoh, al-musaytirun, dan bimusaytir. Oke, langsung saja. Contoh keempat ini berbeda cara bacanya. Baik, saya akan membacakan dengan ringkas contoh kalimat yang empat tadi. Dimulai dari kalimat ya besuto. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sod yang berharokat dhammah diganti dengan sin yang berharokat dhammah. Ya basuto. Selanjutnya kalimat bastoh. Bastoh. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Sod sukun diganti dengan sin sukun, jadi bacanya bastah. Selanjutnya kalimat al-musaytirun ini boleh dibaca dua, sodnya tetap dibaca sod atau sodnya dibaca sin, boleh keduanya. Contoh, saya contohkan am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Yang terakhir adalah kalimat bimusaytir. Kalimat ini tetap dibaca sodnya, tetap dibaca sod, tidak dibaca sin.
Langsung saja saya bacakan. Lasta alaihim bimusaytir. Selanjutnya kita memasuki bacaan atau pokok bahasan kalimat ulaika. Ini wawunya ini tidak berharokat dan tidak dibaca atau tidak dianggap. Apa ini? Bahasanya ada tapi tidak dianggap, ada tapi tidak ada. Wujuduka kal adami, adanya seperti tidak ada. Ini kalimat ulaika yang wawunya itu tidak dianggap atau tidak dibaca. Saya contohkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Dan pokok bahasan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang nun wiqayah. Apa arti nun wiqayah? Adalah nun kecil yang dibaca kasroh. Kenapa? Ketika tanwin bertemu hamzah wasol, contohnya yauma idzin. Nah, kalimat yauma idzin ini kan tanwin. Lalu bertemu kalimat hamzah wasol, contohnya kalimat al-masaq. Tidak bisa kan? Tanwin bertemu hamzah wasol tadi, maka ditimbulkan nun wiqayah atau nun kecil tadi yang kalimatnya yauma idzin, ditimbulkan nunnya menjadi yauma idzinil yang bertemu kalimat al-masaq tadi menjadi yauma idzinil masaq. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Baik, kita memasuki materi yang terakhir di sesi ini adalah materi ayat sajadah, yang mana di Al-Quran sudah ada saja tanda-tandanya. Ketika kita menemukan ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk membaca tasbih selama 3 kali. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Nah, sampai di sini untuk sesi ke-6. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian atau bacaan saya pribadi, bahwasanya itu dari proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.